Ya, para jamaah sekalian Masjid Al-Azhar Asy-Syarif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus juga penasihat kita Ibu Husneli ya, yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Husneli sehat walafiat. Para asatizah, guru-guru, para alim ulama, semua guru-guru kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya pengen sapa dengan salam terlebih dahulu. Karena dalam ajaran kita sesuatu apapun harus dimulai dengan salam. Betul ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israhli sadri, amin, wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Jilbab udah pada lunas? Belum, ustazah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Yang melaksanakan ibadah haji kita doain jadi haji mabrur, makbul. Yang belum punya kesempatan, belum dapat panggilan, mudah-mudahan tahun depan kita yang jadi tamu Allah datang. Ya, kalau tahun ini kita baru bisa berkurban, tahun depan insya Allah kita bisa lebih banyak berkurban, khususnya berkurban meninggalkan keluarga untuk berangkat ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sudah rindu atau tidak Ibu? Rindu, karena ada beberapa golongan orang mau berangkat haji. Satu, ada orang yang punya biayanya punya nih ya, biaya punya, kewajibannya dia tahu, badannya sehat. Tapi ada yang keempat, niat dan hidayahnya belum ada. Singapura, Malaysia, Europe, Amerika, Australia, manapun udah dia jelajahi, tapi ke Baitullah belum dia datangi. Ada yang model begitu? Ada orang, ustazah, saya ilmunya udah tahu, niatnya punya, badan saya sehat, cuma satu, duitnya kagak ada. Siapa yang begitu? Kita rata-rata begitu ya. Niatnya mah udah ada, ilmunya udah ada ustazah, tapi satu, ya uangnya yang belum ada. Bu, Ibu, haji itu karena uang apa karena panggilan? Uang atau panggilan? Uang ustazah. Buktinya orang pada berangkat haji itu haji puroda, ratusan juta dia berangkat, daftar tahun ini, berangkat juga tahun ini. Betul ya? Ada orang punya uang, dia daftar haji puroda tapi visanya nggak keluar tahun ini. Kenapa? Belum panggilan. Tapi ada orang ya, dia nggak niat haji tahun ini karena panggilan dia berangkat. Jadi bukan karena siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak uangnya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling populer di kalangan masyarakat, tidak. Tapi siapa yang dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan kita kepanggil semua ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Masjid Al-Azhar Syarif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pagi ini menarik. Oh, nggak ada temanya ya. Tema kita hari ini terkait dengan belajar agama, keharusan apa kemauan? Saya pengen tanya dulu sama ibu-ibu yang hadir. Ibu datang ke sini kepaksa atau kemauan? Kemauan atau kepaksa? Benar? Benar. Niatnya datang ngaji, pengen nyari ilmu apa nyari berkat? Jadi kalau pulang nggak dapat berkat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena yang pengen dicari apa niat utamanya? Ilmu. Haruskah kita belajar agama?
Haruskah kita mencari ilmu? Itu kewajiban, keharusan, atau sebuah kemauan? Maka harus bersinergi, keharusan juga, kewajiban juga, tapi harus ada kemauan dari diri kita untuk mencari ilmu dengan sebaik mungkin. Teringat dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini populer hadisnya. Apa kata Rasul? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. 4 nih kata Rasul. 1 yang pertama, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Kalau dia sudah alim, maka bukan hanya dia tahu ilmunya itu diamalkan buat dirinya, tapi juga kelak ilmu tersebut dia share, dia ajarkan kepada orang-orang sekitar. Itu yang disebut orang alim. Kun aliman kata Rasul, jadilah kamu orang alim, jadilah kamu pendidik, jadilah kamu guru, jadilah kamu orang yang faqih. Ketika kamu sudah alim, kamu bisa ngajarin ilmu kepada yang lainnya. Kalau kamu nggak bisa jadi golongan pertama, aduh saya nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman kata Rasul yang kedua, kalau kamu nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi orang alim, minimal kamu jadi muta'allim, orang yang doyan belajar, doyan ngaji, suka datang ke majelis ilmu. Au muta'alliman, orang yang terus belajar, nyantri, mondok, talaki di mana-mana. Sok silahkan. Ustazah, saya nggak mampu jadi muta'alliman. Karena muta'alliman itu syaratnya banyak. Dia harus belajar dalam waktu yang lama, dia harus menghafal, dia harus berada dalam satu pondok dan lain sebagainya. Au mustami'an kata Rasul, kalau kamu nggak mampu jadi orang yang muta'allim, belajar dalam satu tempat, jadi orang yang mustami'an, rajin dengar pengajian, jiping, ngaji kuping kalau bahasa kitanya ya Bu ya. Ustazah, saya datang jarang nyatet, kenapa? Saya mah jiping aja, ngaji kuping, saya dengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, mustami saja, jadi orang yang mendengar akan ilmu saja, itu masuk dalam kategori yang dicintai oleh Rasul. Ada nenek-nenek, orang tua, lansia, dia datang pengajian rajin. Ibu-ibu coba deh kita telisik, yang namanya pengajian ibu-ibu dengan bapak-bapak, lebih banyak pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak? Senin ada, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap minggu rame pengajian. Maka ibu-ibu tiap hari berkat di rumahnya numpuk. Ya, Senin baju hijau, Selasa kerudung merah, Rabu hitam, tuh sampai Minggu pasti ada yang namanya taklim pengajian. Karena ibu-ibu mau liqa, mau taklim, majelis dimanapun ada. Beda dengan bapak-bapak, pengajian seminggu sekali. Itu kadang-kadang pengajian subuh, ya, Jumatan dan lain sebagainya. Yang paling rajin ngaji ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Tapi yang sering ngomel di rumah ibu-ibu atau bapak-bapak? Ngaku ya. Yang suka komplain sama laki ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang seringkali amarahnya susah untuk diturunkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi yang ngaji tiap hari siapa? Ibu-ibu. Lalu kemana ilmu yang kita dapatkan setiap harinya? Iya ya Ustazah ya, baru ingat saya. Oke, berarti ngaji kita tiap hari bukan muta'alliman. Karena tingkatan orang muta'alliman, dia ngaji kemudian diamalkan buat dirinya sendiri. Berarti saya di tingkatan mustami'an, orang yang rajin datang ngaji cuman denger aja, udah denger, alhamdulillah adem, denger orang tausiah, dengar orang nyampein kajian, dengar orang baca Quran, kita jadi mustami, pendengar. Kata Rasul, kalau kamu nggak mampu jadi mustami'an, ada orang tua lansia nggak mampu, dia tidak bisa dia datang ke majelis ilmu, nggak bisa dia ikut ngaji, maka jadi yang terakhir au muhibban, jadi orang yang cinta sama ilmu, cinta sama ilmu. Ada suami dia bukan orang alim, nggak bisa ngajarin istrinya, ya. Maka suami yang baik ketika dia tidak mampu menjadi pendidik, terutama dalam ilmu agama terhadap istrinya,